Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pejuang P3K, kembali lagi dengan saya Eko Supriyadi di channel Ceko Matunes. Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu adalah A. Silabus, B. Rencana dan program pembelajaran, C. Garis-garis besar program pembelajaran, D. Kurikulum, E. Perangkat pembelajaran. Nah, menurut teman-teman, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang mana nih teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang D nih teman-teman, kurikulum. Kenapa kok D? Yuk, kita simak baik-baik pembahasannya. Untuk silabus itu sendiri merupakan rencana pembelajaran pada suatu mata pelajaran yang mencakup kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Itu termuat dalam Permendikbud nomor 59 tahun 2014. Untuk RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk suatu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD nih teman-teman. Ini termuat dalam Permendikbud nomor 59 tahun 2014 teman-teman. Nah, untuk kurikulum itu sendiri, kurikulum merupakan seperangkat rencana dan sebuah pengaturan berkaitan dengan tujuan, isi, bahan ajar, dan cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan nasional. Ini termuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang D, teman-teman, kurikulum. Penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan antara KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran indikator capaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar merupakan bagian daripada A. Komponen penyusunan RPP, B. Prinsip-prinsip penyusunan RPP, C. Persyaratan penyusunan RPP, D. Langkah-langkah penyusunan RPP, E. Penilaian dan penyusunan RPP. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang mana nih teman-teman? Ya, jawaban yang tepat adalah yang B teman-teman. Prinsip-prinsip penyusunan RPP. Kenapa demikian? Yuk kita simak baik-baik prinsip-prinsip penyusunan RPP nih teman-teman. Ada banyak prinsip-prinsip penyusunan RPP. Yang pertama yaitu perbedaan individual peserta didik antara lain kemampuan awal, tingkat intelektual, bakat, potensi, minat, motivasi belajar, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan lingkungan peserta didik. Nah, untuk yang kedua, untuk prinsip-prinsip penyusunan RPP, yaitu partisipasi aktif peserta didik. Yang ketiga, berpusat pada peserta didik untuk mendorong semangat belajar, motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi, dan kemandirian. Untuk yang keempat, yaitu pengembangan budaya membaca dan menulis yang dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan. Yang nomor 5, yaitu pemberian umpan balik dan tindak lanjut RPP membuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi. Untuk yang keenam,
Penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan antara KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam satu kebutuhan pengalaman belajar. Ini soal yang tadi ya teman-teman, yang nomor 6, yaitu yang penekanan pada berkaitan dan keterpaduan antara KD. Gitu. Yang nomor 7 adalah mengakomodasi pembelajaran tematik terpadu, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan beragam budaya. Yang nomor 8 adalah penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegritas, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisinya, teman-teman. Jadi, ada 8 prinsip-prinsip penyusunan RPP ya, teman-teman. Jadi, teman-teman harus hafal nih prinsip-prinsip penyusunan RPP. Ayo kita lanjut soal berikutnya. Nomor 3, Ayu adalah siswa yang pendiam, memiliki prestasi akademik yang rendah, namun memiliki bakat yang sangat baik dalam bidang seni tari. Sebagai guru, saya menghadapi siswa seperti Ayu dengan A. Membiarkan saja karena masing-masing siswa akan berkembang dengan sendirinya. Yang B. Memberikan pekerjaan rumah yang lebih dari yang lain untuk meningkatkan prestasi akademik. C. Memberitahu kepada orang tuanya untuk memberikan les tambahan agar prestasi akademiknya meningkat. D. Memberitahu orang tua tentang keadaan sebenarnya dan menjelaskan kepada Ayu bahwa menari bukanlah hal yang diperhitungkan untuk keberhasilan di sekolah. Yang E. Membimbing Ayu untuk meningkatkan prestasi akademiknya disertai fasilitas bakat menari agar berkembang secara optimal. Menurut teman-teman nih, jika teman-teman punya siswa seperti Ayu, maka kita akan menghadapi siswa seperti Ayu dengan seperti mana nih, teman-teman? Ya, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang E, teman-teman. Alasannya, karena prestasi akademik dan non-akademik harus berjalan beriringan, jadi di samping kita memfasilitasi dan mendukung bakatnya, kita juga harus membimbing bagian akademiknya, teman-teman. Soal ini pernah keluar di SKB CPNS di pedagogik ya, teman-teman, kemarin di tahun 2019-2020, teman-teman. Jadi yang kemarin tidak lolos SKB pasti pernah menjumpai soal-soal seperti ini. Yuk kita lanjut ya, teman-teman. Guna mewujudkan suasana belajar dalam proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, maka pendidik perlu menggunakan A. Model pembelajaran, B. Metode pembelajaran, C. Strategi pembelajaran, D. Sasaran pembelajaran, E. Perencanaan pembelajaran. Nah, menurut teman-teman sendiri, untuk soal nomor 4, jawaban yang tepat adalah yang mana nih, teman-teman? Ya, jawaban yang tepat adalah model pembelajaran. Untuk komponen penyusunan RPP, lampiran Permendikbud nomor 22 tahun 2016, metode pembelajaran digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai KD yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan KD yang akan dicapai. Jadi untuk soal ini, jawaban yang tepat adalah metode pembelajaran. Pak Bejo adalah guru PPKN di Sekolah Mekar Indah. Dia tinggal di desa Mangun Harjo. Siska adalah tetangga dari Pak Bejo. Setiap pembagian hasil evaluasi, Siska selalu diberi nilai 85 oleh Pak Bejo. Sementara Rudi, siswa yang paling pintar di kelasnya hanya mendapatkan 80. Dari kasus di atas, artinya Pak Bejo tidak melaksanakan prinsip penilaian A. Adil, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Beracuan kriteria.
Menurut teman-teman, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang ya, jawabannya adalah yang B, objektif. Karena objektif berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Adil berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status ekonomi, dan gender. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini yaitu harus objektif ya teman-teman Pak Bejo dalam melaksanakan prinsip-prinsip penilaian. Penerapan teori belajar Brunner dalam pembelajaran sebaiknya memperhatikan hal berikut ini kecuali A. Membantu siswa agar dapat melihat adanya hubungan konsep yang satu dengan yang lain. B. Memberikan pertanyaan yang memungkinkan siswa untuk mencari jawabannya. C. Mendiskusikan tentang suatu masalah dengan siswa. D. Mendorong siswa untuk menyampaikan pendapatnya. Menurut teman-teman, penerapan teori belajar Brunner dalam pembelajaran sebaiknya memperhatikan hal berikut ini kecuali yang mana nih teman-teman? Ya, jawaban yang tepat adalah yang C. Mendiskusikan tentang suatu masalah dengan siswa. Karena hal ini bukan suatu hal yang harus diperhatikan dalam menerapkan teori belajar Brunner. Kalau belajar Brunner, yang pertama harus membantu siswa agar dapat melihat adanya hubungan konsep yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua, harus memberikan pertanyaan yang memungkinkan siswa untuk mencari jawabannya. Yang ketiga, harus mendorong siswa untuk menyampaikan pendapatnya. Kalau teori Brunner tidak diharuskan mendiskusikan tentang suatu masalah dengan siswa yang lain. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C ya teman-teman, yang ini yang kecuali, yaitu mendiskusikan tentang suatu masalah dengan siswa. Suatu teori belajar dikembangkan untuk membangun prinsip-prinsip belajar secara ilmiah. Ini merupakan tujuan dari teori belajar. A. Insight, B. Cognitive, C. Conditioning, D. Connection. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat untuk hal ini adalah yang jawaban yang tepat adalah yang B, kognitif. Karena dengan membangun prinsip-prinsip belajar secara ilmiah, maka akan dihasilkan suatu prosedur yang dapat diterapkan dalam kelas untuk mendapatkan hasil yang produktif. Hasil pengolahan nilai bahasa Inggris oleh Pak Rudi menampilkan bahwa dari 32 siswa kelas 7, ternyata 20 siswa memperoleh nilai di atas atau mencapai KKM. KKM yang ditetapkan untuk pelajaran bahasa Inggris adalah 70. Dan 4 siswa mendapatkan nilai di bawah KKM yang ditetapkan. Dari ilustrasi di atas, penilaian yang demikian disebut penilaian A. Penilaian acuan patokan. B. Penilaian acuan normal. C. Penilaian objektif. D. Penilaian terpadu. E. Penilaian menyeluruh. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat adalah yang ya. Kunci jawabannya adalah A. Pembahasannya, penilaian acuan patokan atau PAP merupakan suatu cara menentukan kelulusan siswa dengan menggunakan sejumlah patokan didasarkan pada batas kelulusan KKM. Penilaian acuan normal atau PAN adalah penilaian yang dilakukan dengan mengacu pada norma kelompok atau nilai-nilai yang diperoleh siswa dibandingkan dengan nilai-nilai siswa lain dengan kelompok. Kalau penilaian terpadu, berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen kegiatan pembelajaran. Menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian mencakup semua aspek kompetensi. Kalau objektif,
Berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas tanpa dipengaruhi oleh subjektivitas penilaian. Kalau yang ini berarti jawabannya adalah penilaian acuan patokan atau PAP yang didasarkan pada batas kelulusan KKM. Jawaban yang tepat adalah yang A ya teman-teman. Silabus dan RPP adalah pedoman bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran yang berupa rencana pembelajaran. Perbedaan antara silabus dan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran adalah A. Silabus berisi kompetensi dasar dan RPP berisi kegiatan belajar yang diarahkan untuk mencapai kompetensi dasar. B. Silabus berasal dari pengembangan standar isi dan standar kompetensi lulusan, dan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan. C. RPP dibuat oleh setiap guru dan silabus dibuat oleh tim guru. D. RPP dibuat oleh guru, sedangkan silabus dibuat oleh satuan pendidikan. E. Silabus berisi rincian kegiatan pembelajaran, sedangkan RPP berisi pendekatan penilaian hasil belajar. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat adalah yang jawaban yang tepat adalah yang A. Silabus berisi kompetensi dasar dan RPP berisi kegiatan belajar yang diarahkan untuk mencapai kompetensi dasar. KI dan KD dikembangkan dari standar kompetensi lulusan, silabus dikembangkan dari KI dan KD, sementara RPP mengembangkan KD ke dalam indikator pencapaian kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. RPP disusun oleh masing-masing guru, sedangkan silabus dikembangkan oleh Kemendikbud. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Silabus berisi kompetensi dasar dan RPP berisi kegiatan belajar yang diarahkan untuk mencapai kompetensi dasar. Oke ya teman-teman, ayo kita bahas soal berikutnya. Dalam pembelajaran di kelas, seorang guru melaksanakan 3 langkah pembelajaran. Salah satu pada kegiatan pendahuluan adalah apersepsi materi. Tujuan apersepsi materi adalah A. Mengaitkan materi pelajaran pada minggu-minggu sebelumnya sesuai dengan materi hari ini. B. Merumuskan masalah terkait materi yang akan dipelajari. C. Melakukan pengelompokan submateri agar mudah dipahami peserta didik. D. Merangsang dan membangun motivasi belajar peserta didik. E. Menciptakan kondisi belajar yang kondusif. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat adalah yang jawaban yang tepat adalah yang A. Apersepsi mengaitkan materi pelajaran pada minggu-minggu sebelumnya sesuai dengan materi hari ini. Oke, teman-teman, tujuan apersepsi adalah mengaitkan materi pelajaran pada minggu-minggu sebelumnya sesuai dengan materi hari ini ya, teman-teman. Oke. Ayo kita bahas soal berikutnya. Seorang guru sebelum melaksanakan pembelajaran mempersiapkan perangkat pembelajaran. Setelah menyusun indikator pembelajaran, lalu menyusun tujuan pembelajaran, hal ini termuat dalam A. Silabus pembelajaran, B. Rencana pelaksanaan pembelajaran, C. Rencana penilaian pembelajaran, D. Analisis KI dan KD, E. Program semester. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat adalah yang jawabannya adalah yang B. Indikator dan tujuan pembelajaran adalah komponen dari rencana pelaksanaan pembelajaran. Pada silabus, tidak terdapat indikator dan tujuan pembelajaran. Oke ya teman-teman, bisa dipahami ya? Ayo kita bahas soal berikutnya.
Dalam merancang silabus, alokasi waktu diperhatikan. Alokasi waktu adalah jumlah waktu yang dibutuhkan untuk ketercapaian suatu kompetensi dasar tertentu. Untuk menentukan alokasi waktu tiap kompetensi dasar, hal yang tidak perlu diperhatikan adalah A. Minggu efektif tiap semester. B. Alokasi waktu mata pelajaran. C. Memilih metode pembelajaran. D. Jumlah standar kompetensi-kompetensi dasar per semester. E. Tingkat kerumitan dan keluasan materi. Menurut teman-teman, jawaban yang tepat adalah yang